Kematian Yehusha Kristus diyakini jatuh di hari Jumat dan bangkit kembali di hari Minggu. Bila kematiannya tertulis selama 3 hari dan 3 malam, yaitu 72 jam, bukankah seharusnya bangkit di hari Senin? Di manakah di Alkitab ada tertulis mengenai Jumat Agung? Jika Yehusha Kristus adalah anak domba Paskah yang disembelih, mengapa justru hari Paskah diperingati sebagai hari kebangkitannya? Shalom. Torah 30 menit bukanlah penganut agama Yahudi, baik ortodok ataupun mesianik. Tetapi kami percaya bahwa Taurat masih berlaku saat ini, sampai bumi dan langit berlalu. Bagi kami Yehusha Kristus adalah Elohim, dan Juru Selamat, utusan Bapa di sorga. Ayat ini adalah suatu metafora yang penjelasannya ada di ayat lainnya. Kata rombak, berarti kematian Yehusha Kristus. Dan kata, Bait Yahwa Elohim, bicara mengenai tubuh Kristus. Mendirikannya berarti kebangkitan Yehusha Kristus dari kematian. Berapa lamakah Kristus bangkit dari kematian? 3 hari. Hal inilah yang diyakini oleh murid-murid. Tetapi tidak hanya murid-murid yang mempercayainya, melainkan imam kepala dan Farisi pun mempercayainya. Itulah sebabnya gua makam Yehusha Kristus dijaga oleh prajurit Romawi. Hal mengenai 3 hari ini sangatlah penting. Sehingga Yehusha Kristus memberikan suatu petunjuk bagaimana menghitung waktu dari kematian hingga kebangkitannya. Lamanya kematian Kristus adalah selama Nabi Yunus berada di perut ikan besar, yaitu 3 hari dan 3 malam. Mari kita perhatikan sekali lagi. Ada petunjuk 3 hari, berikutnya, setelah 3 hari, dan yang terakhir, yang lebih terperinci, petunjuk waktu 3 hari 3 malam. Ini berarti menghitung lamanya kematian Yehusha Kristus sangatlah penting, dan tidak boleh salah dalam menghitungnya. Karena kematian dan kebangkitannya, merupakan sesuatu hal yang benar-benar terjadi, tetapi di dalam waktu yang bersamaan, juga merupakan simbol-simbol hari raya bangsa Israel. Mari kita perhatikan ayat berikut. Petang, berarti ketika matahari mulai terbenam, dan bulan mulai terlihat. Dan kata, pagi, berarti ketika matahari mulai terlihat, dan bulan mulai terbenam. Jadi kata petang, dan pagi, adalah penanda perputaran, atau siklus matahari, dan bulan, mengelilingi bumi. Sekali lagi, matahari dan bulan mengelilingi bumi. Yang menariknya, penciptaan di hari kedua pun tertulis kata petang dan pagi, padahal matahari dan bulan belumlah diciptakan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Berikutnya lagi. Di hari pertama yang mana baru diciptakan langit dan bumi, tetapi sudah ada terang dan gelap. Yang berarti, terang dan gelap tidaklah membutuhkan benda-benda terang, atau benda-benda yang mengeluarkan cahaya, yaitu matahari, bulan dan bintang. Mengenai penciptaan, kami tidaklah akan membahas secara lebih terperinci di konten ini. Karena kami akan lebih fokus membahas mengenai berapa lamakah waktu, 3 hari, 3 malam, yang dimaksudkan oleh Yehusha Kristus, yang tertulis di kitab Yunus. Ini adalah ayat yang dimaksudkan oleh Yehusha Kristus, bahwa lamanya ia mati adalah, selama 3 hari 3 malam. Kata Ibrani, Yom, dan Lahil, juga terdapat di Kejadian 1 ayat 5. Penentuan waktu, Yom dan Lahil, sudah ada bahkan sebelum matahari dan bulan diciptakan. Dari awal sudah ditetapkan, bahwa 1 hari terbagi menjadi 2 bagian waktu. Berikutnya matahari diciptakan untuk menandakan siang hari, dan bulan diciptakan untuk menandakan malam hari. Jadi kata, Yom, dan Lahil, adalah pembagi waktu dalam 1 hari, yang totalnya 24 jam. Apakah pasti pembagiannya sama rata? 12 jam dan 12 jam? Tentu saja tidak, tergantung darahnya. Yang pasti totalnya 24 jam. Itu berarti lamanya Yehusha mati adalah 3 kali Yom, ditambah 3 kali Lahil, atau 3 kali 24 jam, yaitu 72 jam. Yang mana bila Yehusha Kristus mati kira-kira hari Jumat jam 3 sampai jam 6 sore, maka ia tidak mungkin bangkit di hari Minggu pagi.
Dan menurut pandangan kami penetapan waktu kematiannya lah yang tidak tepat. Di manakah tertulis di Alkitab mengenai Jumat Agung? Apakah ada hari raya Jumat Agung? Sebenarnya tidak ada. Penetapan Jumat Agung sebagai hari kematian Yehusha Kristus merupakan suatu asumsi. Tetapi kami tidaklah sedang membahas mengenai hari kematian Yehusha Kristus. Apakah hari Rabu atau Jumat secara lebih terperinci, melainkan hal lainnya. Mari kita perhatikan ayat berikut. Jika kematiannya diperingati sebagai hari Jumat Agung dan kebangkitannya sebagai hari raya Paskah. Mengapa Yehusha Kristus disebut sebagai anak domba Paskah yang disembelih? Bukankah seharusnya tertulis, anak domba Paskah yang dibangkitkan? Tetapi apakah hubungannya antara anak domba dan Paskah? Dan di manakah tertulis hal demikian? Tidak lain ada di dalam Taurat. Hal mengenai Paskah bukanlah sesuatu yang baru ada di Perjanjian Baru, melainkan sudah ada sejak masa Perjanjian Lama. Mari kita perhatikan, apakah Paskah sesuai dengan makna hari kebangkitan? Bila kita lihat Keluaran 12 ayat 11, Paskah berbicara mengenai sesuatu yang dimakan. Dan apakah sesuatu yang dimakan tersebut? Pada bulan pertama, tanggal 10, adalah persiapan Pesah bagi semua umat Israel, atau orang-orang percaya. Setiap keluarga akan mengambil seekor anak domba. Anak domba ini harus yang jantan, tidak bercela. Yang mana pada tanggal 14 Senja, yaitu ketika Paskah tiba, maka anak domba ini akan disembelih. Sekali lagi, anak domba Paskah disembelih, dan darahnya akan tertumpah. Apakah Pesah atau Paskah berbicara mengenai kemenangan atau kebangkitan? Tidak, tetapi mengenai pengorbanan dan kematian. Pengorbanan sebelum kemenangan. Karena akan ada pengorbanan sebelum meraih kemenangan. Dan memang Paskah tidak pernah tertulis di Alkitab sebagai kebangkitan. Jadi, bagaimana dengan hari kebangkitan Kristus? Di manakah tertulis Paskah berbicara mengenai kebangkitan, khususnya di kitab-kitab Perjanjian Baru? Sebenarnya tidak ada sama sekali. Perhatikan ayat berikut. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu orang-orang percaya pada masa akhir zaman. Apakah maksudnya? Jelas sekali ini berbicara mengenai orang mati yang akan dihidupkan kembali. Yaitu berbicara mengenai tubuh kemuliaan orang-orang percaya ketika Yehusha Kristus hadir di masa akhir zaman. Mari kita kembali lagi ke 1 Korintus 15 ayat 23. Perhatikan kata urutannya. Kristus sebagai buah sulung, yang berarti, yang pertama dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi buah sulunglah yang bicara mengenai kebangkitan. Tetapi di manakah di Alkitab hal mengenai buah sulung? Tidak lain tertulis di dalam Taurat. Ketika orang-orang percaya masuk ke tanah perjanjian, yang berarti kemerdekaan dari perbudakan, itulah masa penuaian, yang disebut juga Hari Raya Buah Sulung. Yang mana akan ada persembahan buah-buah sulung yang akan diberikan kepada seorang imam besar. Dan imam besar ini akan memberikannya kepada Yahwa Bapa. Sesuatu yang harus dikerjakan di Hari Raya Buah Sulung, tetapi memiliki makna-makna yang terkandung di dalamnya. Makna denotasi dan konotasi dalam waktu yang bersamaan. Buah-buah sulung berbicara mengenai orang-orang percaya, dan imam besar berbicara mengenai Yehusha Kristus. Jelas sekali Hari Raya Buah Sulung berbicara mengenai kemenangan, berbicara mengenai kebangkitan orang-orang percaya, dan Yehusha Kristus adalah yang sulung, yang pertama. Kematian dan kebangkitan Yehusha Kristus jatuh di hari-hari raya, atau Moed, yang tertulis di Imamat pasal 23. Kematiannya di hari Paskah, sebagai anak domba yang sempurna, yang dikorbankan agar setiap orang-orang yang mau percaya dan berbalik kepada setiap ketetapan-ketetapan kepada Yahwa Bapa, dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Bukan darah binatang yang tertumpah, tetapi anak yang dikasihi oleh Yahwa Bapa sendiri, yaitu Yehusha Kristus.
Kebangkitannya di hari raya buah sulung memberikan suatu harapan bagi semua orang percaya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, bahwa Yehusha Kristuslah yang sulung, yang pertama dibangkitkan. Berikutnya adalah semua orang-orang percaya, dari zaman Adam sampai masa Yehusha Kristus datang di akhir zaman. Dan semua orang-orang percaya yang dibangkitkan ini akan memasuki masa 1000 tahun. Sementara orang-orang yang tidak percaya dan menolak Yahwa Elohim tidak akan dibangkitkan sampai masa akhir 1000 tahun. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.